Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Guru Cerdas. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar di materi bab 5 ya, yaitu materi kehadiran Islam mendamaikan bumi Nusantara. Adapun submateri yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu tentang alur perjalanan dakwah di Nusantara. Mengingatkan saja bagi kamu yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu, kemudian pencet tombol like dan share channel Guru Cerdas agar channel ini dapat terus berkembang dan memberikan manfaat bagi kita semua. Ayo kita masuk ke pembelajaran. Indonesia itu dikenal sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia ya. Nah, tetapi jika kita melihat sejarah lahirnya agama Islam yang dibawa oleh para nabi, Indonesia itu kan letaknya jauh ya, jadi tidak begitu dikenal agama Islam itu di Nusantara. Nah, tetapi berkat kegigihan para dai dan ulama, perkembangan Islam di Nusantara itu menjadi sangat pesat sampai saat ini. Nah, bagaimana alur perjalanan dakwah di Nusantara? Kita akan bahas sekarang. Sejak zaman prasejarah, penduduk Nusantara itu dikenal sebagai pelayar-pelayar yang tangguh. Mereka sanggup mengarungi samudra yang lepas. Menurut catatan sejarah, pada awal Masehi sudah ada jalur pelayaran dan perdagangan antara kepulauan Indonesia dengan berbagai daerah di Asia Tenggara. Wilayah Nusantara yang menjadi lintasan penting perdagangan adalah wilayah Nusantara bagian barat, yaitu Malaka dan sekitarnya. Daerah tersebut sudah dikenal sejak zaman dahulu karena sangat kaya akan hasil bumi, terutama rempah-rempah. Daerah tersebut kemudian menjadi perlintasan para pedagang dari Cina dan India. Sementara itu, pelabuhan-pelabuhan penting di Sumatera dan Jawa antara abad ke-1 dan abad ke-7 itu sering disinggahi pedagang dari Lamurih atau Aceh ya. Kemudian Barus di Sumatera Utara kalau sekarang ya, Palembang, Sunda Kelapa, dan Gresik. Bersamaan dengan itu, datang pula para pedagang yang berasal dari Timur Tengah pada abad ke-7 Masehi atau abad ke-1 Hijriah. Nah, daerah Malaka ini kemudian menjadi pusat utama lalu lintas perdagangan dan pelayaran. Mereka tidak hanya berdagang, tetapi sekaligus berdakwah menyebarkan agama Islam. Dengan demikian, agama Islam telah ada di Indonesia ini dimulai pada abad ke-1 Hijriah. Para ahli sejarah mencatat bahwa Islam masuk ke Indonesia ini melalui jalur perdagangan. Sebelum Islam datang, Nusantara itu berada dalam pengaruh agama Hindu, Buddha, dan animisme, dinamisme ya, jadi kepercayaan leluhur. Nah, pengaruh-pengaruh tersebut berdampak pada pola hidup masyarakat di Indonesia. Namun dalam perkembangannya, pengaruh Islam itu ternyata jauh lebih kuat daripada agama Hindu dan Buddha. Masuknya agama Islam di Nusantara melalui jalur perdagangan ini berlangsung dengan cara-cara damai. Ajaran Islam mudah diterima dan mendapat perhatian dari penduduk di Nusantara. Berbagai sumber sejarah mengatakan bahwa agama Islam sudah masuk ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi. Namun, keberadaan para pemeluk ajaran Islam menjadi jelas pada abad ke-13. Jadi perkembangannya itu dari abad ke-7 sampai ke abad ke-13 ya, yang ditandai dengan berdirinya Kerajaan Samudra Pasai di Aceh sebagai kerajaan Islam yang pertama. Proses masuknya Islam di Indonesia ini berjalan secara bertahap dan melalui banyak jalan. Menurut para ahli, teori-teori kedatangan Islam itu terbagi sebagai berikut. Yang pertama adalah teori Mekah. Menurut teori Mekah, proses masuknya Islam ke Indonesia adalah langsung dari Mekah atau dari Arab. Hal ini terjadi pada abad pertama Hijriah atau abad ke-7 Masehi. Para pedagang dari Timur Tengah ini memiliki misi dagang tetapi sekaligus misi dakwah. Bahkan motivasi dakwah menjadi pendorong utama mereka untuk datang ke Nusantara.
Orang-orang Arab yang datang ini kebanyakan adalah keturunan Nabi Muhammad yang menggunakan gelar Sayyid atau Syarif. Nah, jadi ada gelar Sayyid atau Syarif di depan namanya. Menurut para ahli sejarah, jalur perdagangan antara Indonesia dengan Arab ini telah berlangsung jauh sebelum Masehi. Nah, yang kedua adalah teori Gujarat. Menurut teori Gujarat, dikatakan bahwa proses kedatangan Islam ke Indonesia berasal dari Gujarat pada abad ke-7 atau abad ke-13 Masehi. Gujarat ini ialah suatu wilayah di India bagian barat, berdekatan dengan Laut Arab. Menurut teori ini, orang-orang Arab yang bermadhab Syafi'i telah bermukim di Gujarat dan Malabar sejak awal Hijriah. Jadi sejak abad ke-7 Masehi. Namun yang menyebarkan Islam ke Indonesia bukanlah dari orang Arabnya langsung, melainkan para pedagang Gujarat yang telah memeluk Islam dan berdagang ke Nusantara. Nah, orang-orang Gujarat ini telah lebih awal membuka hubungan dagang dengan Indonesia dibandingkan dengan para pedagang yang berasal dari Arab. Yang ketiga adalah teori Persia. Menurut teori Persia dikatakan bahwa proses kedatangan Islam ke Indonesia itu berasal dari daerah Persia atau Parsi. Nah, kalau sekarang itu dinamakannya negara Iran. Sebagai buktinya, ada kesamaan budaya dan tradisi yang berkembang antara masyarakat Parsi dan Indonesia. Tradisi tersebut antara lain yaitu tradisi merayakan 10 Muharram atau Hari Asyura. Nah, yang keempat adalah teori Cina. Menurut teori Cina, proses kedatangan Islam ke Indonesia, khususnya di Tanah Jawa, ini berasal dari para pedagang Cina. Mereka telah berhubungan dagang dengan penduduk Indonesia jauh sebelum Islam dikenal di Indonesia, yakni sejak masa Hindu dan Buddha. Nah, ajaran Islam sendiri ini telah sampai ke Cina pada abad ke-7 Masehi, pada masa dinasti Tang. Jadi tahun 618 sampai 960 Masehi di daerah Guangzhou, Kanton, Zhangzhou dan di pesisir Cina Selatan. Jadi di daerah ini sudah terdapat sejumlah pemukiman Islam. Jadi di daerah Cina yang sana itu sudah terdapat pemukiman Islam. Sebagai pembuktian teori Cina ini bahwa raja Islam pertama di Jawa yaitu Raden Patah dari Bintoro di Demak ya, merupakan keturunan Cina. Ibunya disebutkan berasal dari Champa atau Cina bagian selatan. Nah, sekarang itu termasuk negara Vietnam ya. Nah, bukti lainnya adalah adanya masjid-masjid tua yang bernilai arsitektur Cina atau Tiongkok di berbagai tempat di Pulau Jawa. Pelabuhan penting seperti di Gresik, misalnya menurut catatan-catatan Cina itu diduduki pertama kali oleh para pelaut dan pedagang Cina. Nah, semua teori di atas itu masing-masing memiliki kelemahan dan kelebihan tersendiri. Tidak ada kemutlakan dan kepastian yang jelas dalam masing-masing teori tersebut. Semua teori di atas semakin memperkaya khazanah keilmuan tentang sejarah Islam dan kedatangan Islam di bumi Nusantara. Agama Islam berkembang di Indonesia itu disebarkan oleh berbagai golongan, yakni para pedagang, mubalik, sufi, dan para wali. Nah, para wali ini menyebarkan Islam di Nusantara, khususnya di Tanah Jawa. Di antara sekian banyak wali yang terkenal adalah Wali Songo atau Wali Sembilan. Berikut ini adalah nama-nama Wali Songo atau Wali Sanga ya. Yang pertama adalah Sunan Maulana Malik Ibrahim atau Syekh Maghribi. Nah, yang diduga beliau itu berasal dari Persia dan berkedudukan atau bertempat tinggal di Gresik. Yang kedua, Sunan Ampel atau Raden Rahmat. Nah, beliau itu berkedudukan di Ampel, di kota Surabaya. Yang ketiga, Sunan Bonang atau Raden Maulana Makedum Ibrahim. Jadi beliau ini adalah putra dari Raden Rahmat atau Sunan Ampel ya. Nah, beliau tinggal di Bonang, yaitu di dekat Tuban. Yang keempat, Sunan Giri atau Prabu Satmata atau Sultan Abdul Pakih, yang semulanya beliau bernama Raden Paku. Beliau ini tinggal di Bukit Giri di daerah Gresik.
Nomor 5, Sunan Derajat atau Syarifuddin. Nah, beliau juga putra dari Sunan Ampel. Nah, beliau berkedudukan di Derajat, yaitu dekat Sedayu di kota Surabaya. Yang keenam, Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah atau Syekh Nurullah, berasal dari Pasai, sebelah utara Aceh. Nah, beliau berkedudukan di Gunung Jati di daerah Cirebon. Yang ketujuh, Sunan Kudus atau Japar Shodiq. Beliau adalah putra dari Raden Usman Haji yang bergelar Sunan Ngandung di Jipang Panolan. Nah, beliau berkedudukan di Kudus. Yang kedelapan adalah Sunan Kalijaga. Nama aslinya adalah Raden Mas Syahid. Beliau adalah putra Tumenggung Wilatikta, yaitu Bupati Tuban yang berkedudukan di Kadilangu, dekat Demak. Kemudian yang kesembilan adalah Sunan Muria atau Raden Umar Said. Nah, beliau ini adalah putra dari Sunan Kalijaga dan berkedudukan atau tinggal di Gunung Muria di Kudus. Alhamdulillah, pembelajaran kita pada kesempatan ini sudah selesai. Nah, itulah alur perjalanan dakwah Islam di Nusantara. Terima kasih sudah menyaksikan channel ini. Assalamualaikum.